Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkahnya kita dapat berkumpul bersama dalam ujian terbuka promosi Dr. Promovedus Muhammad Syukur dengan nomor induk mahasiswa B103-22003, judul disertasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu dimulai. Untuk itu hadirin dimohon berdiri, seluruh tim penguji dipersilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Kami persilakan memasuki ruangan sidang. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc itu Asiran Engineer. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli MSI sebagai penguji eksternal kita pada hari ini. Terima kasih Prof sudah menghadiri undangan kami. Bapak-bapak dan Ibu tim penguji, hadirin sekalian, Saudara Promovedus, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon M. Syukur. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor Saudara Promovedus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovedus. Untuk itu silakan Bapak Profesor Dr. Sadruddin Attab MSI, silakan Prof. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Engineering sebagai Ketua, Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli MSc Uji Eksternal, Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSc sebagai penguji internal, Bapak Dr. Abdul Rifai MSc, Bapak Profesor Dr. Syarudin Attab MSc sebagai promotor saya sendiri, Bapak Dr. Haji Nasir Mangasir MSc sebagai co-promotor yang sebagai penguji juga, tetapi pada pagi hari ini tidak sempat bergabung, Bapak Ibu Dr. Haja Anisusat MSc sebagai penguji, Ibu Dr. Haja Suwasa MSc sebagai penguji, dan Bapak Dr. Muhammad Irfan Mukti MSc sebagai penguji, dan juga para hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, yang hadir pada saat ini. Sesuai dengan tugas ini, maka saya akan membacakan pertanggungjawaban akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyelenggara yang kami hormati, kami tim promotor dari Saudara Muhammad Syukur yang terdiri dari Profesor Dr. Sadruddin Attab MSc sebagai Ketua, Bapak Dr. Haji Nasir Mangasir MSc sebagai anggota. Menyampaikan ucapan terima kasih, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovedus
kepada saudara Promovendus yang sebentar lagi akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasinya. Sejarah seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademis saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan dipertanggungjawabkan, ya baik secara keilmuan ya maupun ya secara etika dan melaksanakan ya pada kehidupan di kemudian hari. Kemudian juga pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus lahir di Kaluku pada tanggal 13 April 1979. Orang tua ayah Abdullah Majid almarhum dan ibu Jumrah Asma juga almarhumah, dan istri bernama Farida Lasim Pala yang hadir di tengah-tengah kita ini. Jenjang pendidikan mulai dari SD Negeri 1 Sidompat ke Kaluku, lulus tahun 1991. SMP Negeri 12 Palu, lulus tahun 1994. Dan Sekolah Pertanian Pembangunan Sidera, lulus tahun 1997. Kemudian melanjutkan studi strata 1 ya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, lulus tahun 2007. Tahun 2013 melanjutkan studi strata 2 yaitu Universitas Sarjana Universitas Dolako, program studi administrasi publik, lulus tahun 2015. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang program doktor, program studi ilmu sosial pasca sarjana Universitas Dolako. Promovendus adalah tenaga pendidik atau dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Pembangunan Palu dengan tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Tadulako berkenaan dengan promosi dokter untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Prof. Sahrudin. Atau selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSI selaku sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0223/2028 di 13 dari KM tahun 2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi sosial program doktor pasca sarjana di Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana di Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama M. Syukur Stambuk B10322023 program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Panitia pelaksana Profesor Dr. Isnur Adam Malik MSc Aviation Engineering Ketua, Profesor Dr. Selamat Riyadi MSc Sekretaris, Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli MSc Pemudi Eksternal, Dr. Muhammad Nawawi MSc Pemudi Eksternal, Dr. Abdul Rifai MSc Penguji,
Profesor Dr. Sahrudin Hakam MSc promotor, Dr. Haji Nasir Mangasing co-promotor, Dr. Haji Anis Susanti penguji, Dr. Haji Suasa penguji, Dr. Muhammad Irfan Mukti MSc penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya perusahaan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, perusahaan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 12 Februari 2025. Direktur Profesor Dr. Isnur Adam Malik, MSc. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selamat Riyadi. Selanjutnya saya mempersilahkan saudara promotor Promobendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara Panglima 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, tujuh yang hormat saya sebutkan namanya. Kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering sebagai ketua. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc sebagai sekretaris. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli, MSc sebagai penguji eksternal. Selamat datang Prof di Universitas Tadulako. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Muhammad Nawawi, MSc sebagai penguji internal. Yang terhormat dan amat dan terpelajar Dr. Abdul Rufai, MSc sebagai penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sahrudin Hakam, MSc sebagai promotor. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing, MSc sebagai co-promotor. Yang pada kesempatan kali ini beliau tidak sempat hadir karena sedang sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Haji Anis Susanti, MSc sebagai penguji. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Haji Suasa, MSc sebagai penguji. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Muhammad Irfan Mukti, MSc sebagai penguji. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Perkenankan Promobendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi yang berjudul implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Tujuan pembangunan adalah ingin meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat. Salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok yaitu dengan menetapkan area kawasan tanpa rokok atau yang biasa disingkat dengan KTR. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau. Dasar hukum yang dijadikan sebagai campuran dalam penelitian ini ada dua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok yang kurang lebih sampai tahun ini 9 tahun berjalan. Secara umum, fenomena banyaknya pelanggaran yang dilakukan aparat atau masyarakat atau pengunjung di kawasan tanpa rokok karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk aparat itu sendiri. Masih banyak aparat atau masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi
dari pemerintah kepada masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak patuh pada aturan. Yang dalam hal ini ada 2 instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi, Dinas Kesehatan Kota Palu beserta Satuan Polisi Pamung Praja sebagai penegak perda. Yang kedua instansi tersebut tertulis di dalam peraturan daerah. Masalah dalam penelitian kurang intensnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam hal ini kedua dinas yang saya maksud tadi, Dinas Kesehatan Kota Palu dan Satuan Polisi Pamung Praja. Belum adanya anggaran khusus untuk mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok dan belum tersedianya sarana dan prasarana atau smoking room di beberapa tempat seperti di area perkantoran dan tempat-tempat umum di Kota Palu. Masih lemahnya sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberikan kepada para perokok yang melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok, dan masih lemahnya dukungan instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kebijakan ini. Koordinasi lintas sektor semakin tidak jelas, bahkan standar operasional prosedur yang dijadikan sebagai dasar untuk bertindak sudah tidak ada. Perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu belum efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji mengapa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu belum efektif. Kajian pustaka, ada beberapa tulisan yang Prof. masukkan yang berkaitan dengan teori administrasi klasik, paradigma Nicholas Henry, perspektif administrasi publik, ada OPA, NPM, dan NPS, konsep administrasi publik. Ada beberapa model kebijakan model implementasi kebijakan yang Prof. masukkan. Ada model kebijakan publik dari Jos Edward Tree yang Prof. jadikan sebagai isu analisis dalam penelitian ini. Ada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Hol. Ada teori kebijakan dari Mas Manian dan Sabatier. Ada teori kebijakan dari Meryl S. Grindel. Teori kebijakan dari Randall G. Ripley dan Grace A. Franklin. Ada teori kebijakan dari Charles O. Jones dan Eileen R. Payne. Ini adalah aspek dari teori Edward Tree yang terdiri dari 4: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Alur pikir, implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Payung hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Ini adalah aspek teori dari Edward Tree: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Efektivitas kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini 9 orang dengan menggunakan pendekatan purposif, yaitu peneliti secara sengaja memilih langsung orang-orang yang dianggap mengetahui, memahami, dan mengerti tentang apa yang akan diteliti, khususnya yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok, implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti sendiri dengan panduan wawancara. Analisis data terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Pembahasan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari 4 aspek yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tidak berbeda jauh dengan yang Prof. paparkan di latar belakang masalah. Masih terkendala pada komunikasi baik antar instansi pemerintah maupun sosialisasi yang dilakukan oleh instansi yang diberi kewenangan dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamung Praja kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat. Yang kedua,
sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana termasuk anggaran di dalamnya. Tidak ada anggaran khusus yang diperuntukkan terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini. Disposisi sanksinya masih lemah dan denda yang tidak tegas. Karena 9 tahun kebijakan ini berjalan, hanya pada tahun 2015 saja sanksi dan denda yang diberikan kepada masyarakat. Setelahnya itu sudah tidak pernah dilakukan. Struktur birokrasi masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai acuan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu belum dilaksanakan secara optimal, efektif, yaitu komunikasi dan sosialisasi tentang KTR relatif sudah tidak dilaksanakan. Konsistensi pelaksana kebijakan KTR masih rendah dan minimnya ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendukung kebijakan KTR. Disposisi para pelaksana kebijakan tidak tegas untuk memberikan sanksi dan denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran serta masih dengan koordinasi lintas sektor untuk mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok. Saran yang bisa diberikan Prof. Firdaus, diharapkan kepada para pelaksana kebijakan KTR agar kembali konsisten untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait dengan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Diharapkan pelaksana kebijakan kembali membangun komitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder kebijakan baik dari unsur swasta maupun masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Diharapkan pelaksana kebijakan memberikan sanksi yang tegas dan denda kepada siapapun yang secara sengaja melakukan pelanggaran KTR. Diharapkan kepada instansi terkait agar kembali membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya sesi ini saya akan menyerahkan kepada masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran, komentar maupun sanggahan. Sebagai kesempatan pertama, saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli, MSI. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Sidang sekaligus sebagai Direktur Program Bahasa Sarjana Amlako, Bapak Profesor Dr. Haji Alamat MSI Ibu Asia Indideri. Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi, Bapak Profesor Dr. Haji Islamil Triadi MSI. Yang saya hormati Bapak Promotor Profesor Dr. Sahrudin Ahmad MSI. Saya hormati Bapak Promotor Dr. Haji Nasir Manasir MSI. Yang saya hormati penguji internal Bapak Dr. Muhammad Nawawi MSI. Yang saya hormati penguji internal Bapak Dr. Joripai MSI. Yang saya hormati penguji internal Bapak Dr. Haji Aswasa MSI. Saya hormati Bapak penguji internal Bapak Dr. Muhammad Irfan Mukti MSI. Yang saya hormati penguji internal Ibu Dr. Haji Ani Susanti MSI. Alhamdulillah yang saya hormati Prof. Firdaus. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Jumat berkah kita melaksanakan promosi atas nama saudara Muhammad Syukur. Semoga ujian pada hari ini membawa berkah dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi saudara Prof. Firdaus akan berada dalam doktor kalau lulus. Saya sangat tertarik dengan tema ini dan sangat menarik sekali karena ini sebenarnya merupakan masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Karena ditengarai bahwa Indonesia ini adalah perokok terbesar yang ketiga sedunia. Jadi ini sangat membahayakan memang.
Yang kedua, salah satu juga pemicu terhadap merokok itu, pemicu terhadap beberapa penyakit merokok, sehingga pengedaran merokok itu diberi label merokok adalah membunuh. Tetapi semua itu tidak menjadi masalah oleh perokok. Oleh karena itu saya bertanya kepada Profesor, apakah Profesor itu perokok atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi saya sedikit ingin memberi ilustrasi bahwa saya juga sebenarnya waktu masih mahasiswa perokok berat. Saya sampai 2 bungkus satu hari. Tetapi saya berhenti merokok bukan karena perda, bukan karena larangan dari pemerintah. Saya berhenti merokok karena larangan istri. Jadi Pak Direktur pas setengah baru saat yang pertama bilang jangan merokok kalau mau sama saya. Jadi sekali lagi saya menyimpulkan bahwa larangan merokok itu tidak hanya dari dengan mandi perda, banyak hal-hal yang menjadi pemicu terhadap berhentinya orang merokok. Jadi tolong ini Profesor dipahami ini, karena kita ini mencoba untuk menyelesaikan atau menyampaikan bagaimana implementasi kebijakan ini dengan melalui satu pendekatan. Tapi saya kira pendekatan ini masih sangat lemah. Kenapa? Karena kebijakan tentang merokok itu kan dapat dilihat dari berbagai aspek. Maka saya juga bertanya-tanya, kenapa hanya 2 yang menjadi dua instansi yang diberi tugas untuk menyelesaikan ini, yaitu kesehatan dan Satpol. Satpol mengatakan dalam wawancara di sini, bagaimana kita melarang merokok dan kita perokok sama. Jadi saya kira ini menjadi persoalan. Jadi saudara Pendus, saya sangat tertarik dengan apa yang Anda tulis dan saya sudah baca secara keseluruhan. Saya memahami bahwa saudara telah membuat satu karya ilmiah yang sudah sesuai dengan standar. Oleh karena itu saya menilai bahwa saudara memang layak untuk dari dokter. Cuma memang apa yang Anda tulis itu masih sangat belum terlalu luas. Karena menangani rokok itu kan adalah suatu penanganan yang harus membutuhkan beberapa variabel yang bisa kita jadikan sebagai standar untuk bisa menyelesaikan ini. Coba bayangkan saja Indonesia nomor 3 perokok sedunia. Jadi memang berat. Tetapi kita tidak boleh juga harus larut di dalamnya karena ini sangat berbahaya. Jadi memang sangat berbahaya. Beberapa orang yang meninggal akibat daripada pemicu adalah rokok. Orang tua saya juga meninggal karena rokok. Jadi makanya saya itu berkesimpulan bahwa di rumah saya itu wajib untuk tidak merokok. Bahkan saya tidak menyiapkan apa-apa untuk siapa saja yang masuk dalam rumah saya. Ini salah satu tindakan di dalam rangka untuk bisa mensosialisasikan agar merokok itu tidak dilakukan. Nah, saudara sekalian, bahwa apa yang Anda telah teliti, Anda mencoba untuk mentransfer teori Edward tadi, ya, dengan memakai 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur demokrasi. Nah, dilihat dari variabel ini, kelihatannya memang tidak terlalu kuat. Jadi memang lemah di dalam meneliti terhadap masalah rokok ini memang lemah. Tetapi Anda telah melakukan suatu penelitian yang sangat sulit. Artinya apa dari 4 variabel itu kelihatan memang menunjukkan bahwa Perda nomor 5 tahun 2000 dan Perda nomor 3 2015 itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan Anda dalam kesadaran menyampaikan bahwa itu hanya berjalan pada tahun 2016, hanya 1 tahun. Setelah itu tidak, dengan berbagai kendala yang dihadapi. Nah, salah satu di kendala itu ya adalah hampir semua orang yang terlibat di dalamnya itu adalah perokok. Jadi melawan diri sendiri, jadi memang susah. Nah, tetapi menurut saya tentu memang banyak hal-hal yang bisa dilakukan, utamanya nanti rekomendasi yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk bisa semakin ke depan lagi bisa kita menghindari terhadap rokok. Cuma yang saya ingin tanyakan kepada
kepada saudara sebagai seorang penulis disertasi ini, apa yang menjadi pendorong dari Anda sehingga mengambil teori Edward Tery? Padahal banyak sekali teori-teori tentang implementasi, banyak sekali. Sehingga di novel terakhirnya itu sepertinya tidak ada hubungannya antara Edward dengan hasilnya. Ini jadi mohon disampaikan apa yang mendasari. Tentu juga tidak mungkin juga Anda mengambil itu tidak ada dasarnya, jadi tidak ada dasarnya. Yang kedua, saya melihat bahwa di dalam rangka untuk terselenggaranya implementasi kebijakan itu, satu yang sangat penting itu adalah kolaborasi. Bagaimana kita bisa berkumpul dari semua untuk bersama-sama untuk memberantas terhadap apa yang menjadi peraturan itu. Tetapi di dalam disertasi ini hanya menyebutkan dua saja lembaga, yaitu kesehatan dengan Satpol PP. Nah, kesehatan juga menyatakan bahwa kita ini bukan instansi yang memang itu memang menjadi pokok di dalam menyelesaikan ini, tetapi dia hanya bekerja dalam dua hal, yaitu preventif dan kuratif. Tetapi dia lebih cenderung kepada kuratif. Nah, sehingga tentu kesehatan tidak bisa berbuat banyak. Makanya apa yang disimpulkan oleh para orang yang menjadi informan itu semua menyatakan bahwa kita tidak terlalu fokus pada penyelesaian daripada agenda ini. Apalagi kalau kita bicara Satpol PP, ya kita katakan tadi hampir semua Satpol PP perokok. Jadi bagaimana menghindari terhadap tadi itu? Nah, jadi saya kira itu yang kedua, kenapa kita tidak kembangkan kolaborasi? Ya, kenapa hanya dua yang menjadi tugas utama? Yang terakhir yang saya mungkin mau sampaikan adalah novelty. Kenapa Anda menyimpulkan bahwa novelty adalah perilaku? Saya memang dari awal mengatakan bahwa salah satu penyebab utama yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset masyarakat, yaitu dengan melalui perilaku. Dan ini susah, mengubah perilaku itu banyak sekali teori-teori yang memberikan pemahaman kepada kita di dalam merubah perilaku. Seperti yang saya ceritakan tadi, kenapa saya berhenti merokok kali itu kedua istri? Ya, itu kan salah satu alat. Nah, yang Anda maksudkan perilaku itu yang mana yang harus dirubah sehingga implementasi kebijakan kawasan bebas rokok itu bisa terlaksana. Silakan dijawab. Yang pertama tadi salah satu alasan Provinus memilih Edward Tery untuk dijadikan sebagai visualis adalah pada saat observasi sebelum di tahap ini, pada saat observasi awal yang dilakukan oleh Provinus itu banyak masalah-masalah yang Provinus dapatkan di lapangan yang relevan dengan keempat aspek dari teori Edward Tery yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Komunikasi di sektor antar instansi itu sudah tidak berjalan secara efektif. Tidak ada lagi sosialisasi yang melalui instansi yang memberi kewenangan, dinas kesehatan dan Satpol PP untuk melakukan sosialisasi masyarakat. Nah, terkait dengan kebijakan kawasan tanpa rokok ini, hanya puskesmas yang sedikit membantu terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini. Itu pun sosialisasi yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok ini melekat di prokes kesehatan. Ketika misalnya tenaga medis atau perawat dari puskesmas dulu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah setahun dua kali biasanya dilaksanakan. Jadi sertakan tadi terkait dengan bahaya merokok. Karena faktanya memang hari ini di Kota Palu usia 15 sampai 20 tahun itu usia remaja sudah banyak sekali yang menjadi perokok aktif, termasuk anak sekolah menengah pertama. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan itu lebih banyak dilaksanakan oleh puskesmas itu pun hanya dalam 1 tahun 2 kali dilaksanakan. Tetapi dari dinas kesehatan sendiri sudah tidak pernah melakukan itu. Selanjutnya berkaitan dengan sumber daya. Pada dasarnya kalau kita bicara sumber daya, pemahaman yang berkaitan dengan bahaya asap rokok ini semua orang tahu, orang dinas kesehatan. Tapi itu tadi mungkin karena salah satu faktor juga dananya tidak ada. Karena saya komunikasi dengan kepada dinasnya,
mengatakan bahwa dana untuk melakukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok memang tidak ada. Jadi yang berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan sosialisasi itu lebih banyak dihimbau sama puskesmas, itu pun 1 tahun 2 kali. Termasuk struktur birokrasinya juga sudah tidak ada koordinasi di sektor, bahkan untuk melakukan penindakan itu tidak lagi mengacu ke standar pelaksanaan prosedur, karena memang sudah tidak ada action yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Polaja dalam melakukan penegakan perda. Dalam penelitian Provendus yang dijadikan sebagai novelty, kemarin dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perilaku. Pada dasarnya aparatur pemerintahan atau dalam hal ini adalah yang disebut tadi aparat dinas Satuan Polisi Polaja sama para dinas kesehatan itu semuanya tahu bahwa merokok itu ada aturan yang melarang. Jadi mereka semua paham tentang kehadiran jaga ini, karena mereka tetap melakukan pelanggaran merokok di sembarang tempat. Jadi saya melihat Profetus melihat tidak lagi berbicara tentang aturan, tapi lebih kepada ada semacam perilaku yang mereka perlihatkan karena melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan merokok di sembarang tempat. Sementara masyarakat dalam hal ini, sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa di Kota Palu telah lahir perda kawasan tanpa rokok. Yang masyarakat tahu, ketika mereka merokok di samping orang yang berstatus tidak merokok itu bisa menyebabkan penyakit tertentu, akan berdampak negatif. Jadi lagi-lagi saya sebutkan bahwa memang ternyata bukan persoalan tahu atau tidak tahu, tapi lebih kepada perilaku. Jadi Provendus melihat bahwa yang relevan terkait dengan novel ini adalah perilaku. Demikian. Iya, terima kasih, Prof. Tapi biasanya perokok lebih kreatif, Prof. Kalau tidak ada asbak, gelas aqua juga bisa. Baik, terima kasih, Prof. Haji Muhammad Ramli. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Nawawi, MSc. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Sugeng MSc. Yang saya hormati Sekretaris yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Selamat MSc. Yang saya hormati yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ramli MSc. Yang saya hormati penguji yang terpelajar Ibu Dr. Raja Suasa MSc. Yang saya hormati penguji yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Irfan MSc. Dan saudara Provendus serta keluarga yang hadir pada hari ini. Jangan lupa terus diberikan doa supaya Pak Syukur ini bisa bertahan 2 jam ke depan. Oke, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi Pak Provendus dalam sebuah kebijakan itu ada 3 hal yang perlu menjadi titik berat dari sebuah kajian. Pertama adalah programnya, tadi sudah ada peta. Kemudian kedua implementator, yang ketiga adalah KTP. Nah, kalau saya melihat dari program, saya melihat kebijakan perda ini itu adalah sebuah kebijakan yang sekedar menggugurkan kewajiban menurut perspektif saya. Kenapa? Karena sejak dilakukan sampai sekarang itu tidak berjalan. Nah, saya kiranya, tapi ini tidak untuk dilakukan. Sebagusnya sebenarnya kajian ini bukan pada ranah implementasi, tapi pada ranah evaluasi. Sebenarnya kalau kita mau tunjuk untuk melihat, sehingga perda ini perlu ditinjau atau diberhentikan saja gitu. Nah, bukan karena saya mantan perokok, bukan seperti itu. Tapi saya lihat hanya mengukurkan sebuah kebijakan jika ini ditetapkan. Yang pertama itu bahwa pemerintah harus tegas memberikan sanksi. Yang kedua adalah menyiapkan tempat bagi orang yang mau merokok, karena merokok juga itu menurut saya adalah hak asasi. Sehingga orang boleh merokok, tapi jangan merokok di tempat yang tidak boleh. Ini kan yang Anda katakan adalah kawasan
tanpa rokok, bukan larangan merokok. Maka saya mengatakan agak aneh ketika Dinkes dinyatakan untuk implementer. Karena bukan, kalau Dinkes itu ranahnya adalah melarang orang merokok, bukan penegakan tempat kawasan merokok. Itu menurut saya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jadi ketegasan sanksi menurut saya itu kalau perilaku saya setuju dengan program, kalau perilaku itu sulit gitu. Nah, tapi saya tidak mau mengatakan saya berhenti merokok karena istri, karena itu sama-sama itu Pak. Bukan takut sama istri, tapi demi keamanan Pak. Jadi waktu juga di Bandung saya banyak cewek cantik bukan karena keimanan, keamanan saja. Sehingga kami bisa bertahan ketika itu. Itu yang pertama Pak Profesor ya. Yang kedua pertanyaan saya, waktu Anda mewawancarai perokok, apakah di kawasan bebas merokok atau tidak? Nah, karena jangan-jangan dia di luar Anda wawancarai yang luar bebas merokok gitu ya. Nah, karena memang menurut saya dan yang lainnya data-data Anda adalah banyaknya perokok. Menurut saya data banyaknya perokok tidak equivalent dengan orang yang merokok di kawasan. Bisa saja di perokok banyak tapi di luar. Nah, sehingga data-data sebenarnya yang Anda perlukan itu adalah orang yang merokok pada kawasan dilarang merokok. Dan Profesor tahu bahwa orang merokok itu penyakitnya cuma satu, berparu. Yang tidak merokok itu lupa-lupa. Lupa-lupa seperti itu. Nah, sehingga menurut saya itu menjadi perlu. Tapi ini yang selanjutnya tidak perlu dijawab. Di rokok itu sudah ada peringatan pemerintah merokok bisa menyebabkan gangguan kehamilan. Padahal yang merokok laki-laki. Memang tidak ada hubungan sama Bapak ya, seperti itu. Nah, sehingga menurut saya ini penting untuk kita lakukan seperti itu. Ya, silakan saudara Profesor. Dr. Jim Profesor. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di Kota Palu ini, kawasan tanpa rokok memang kalau kita mengacu itu kan sudah jelas tertulis tempat pelayanan kesehatan, tempat kita mengajar, rumah ibadah, taman bermain anak, ruang publik, kantor, dan tempat-tempat umum yang sudah ditentukan. Tetapi faktanya memang kita lihat sebagian besar tempat yang saya katakan tadi itu tetap ada aktivitas merokok yang dilakukan oleh si perokok. Di rumah sakit misalnya, yang saya amati ada beberapa rumah sakit yang saya datangi itu rumah sakit Undang itu salah satu tempat yang biasa dijadikan pengunjung itu untuk bersantai di samping rumah sakit merokok. Ada kantin di sebelah kanan itu di samping pelang kawasan bebas asap rokok, dan mereka melakukan aktivitas merokok di situ, termasuk salah satunya di Antapura. Yang sama sekali memang yang tidak pernah saya temukan orang merokok itu rumah sakit BK salah satunya. Mohon maaf, tidak bermaksud ini siapa mungkin ada petugas rumah sakit. Nah, terus Samaritan sama sekali memang tidak ada aktivitas merokok. Kurang lebih saya 3 kali itu melakukan observasi. Tapi yang paling dominan itu adalah di rumah sakit Undang. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, termasuk di Taman Fatulungan Kota Palu. Nah, di sini juga agak dilematis memang. Di sisi lain itu adalah kawasan tempat bermainnya masyarakat Kota Palu, khususnya anak, tempat ada sarana olahraga yang dibuat oleh pemerintah. Tapi di sisi lain juga ada tempat semacam kantin betul yang dibuat oleh pemerintah, tetapi diperbolehkan merokok di situ, walaupun tidak ada pelangnya. Walaupun tidak ada tulisannya. Biasanya kan masyarakat Kota Palu setelah berolahraga itu biasanya mampir di situ untuk minum. Nah, tanpa mereka sadari bahwa mereka terpapar asap rokok sama orang yang sementara merokok. Nah, ada beberapa orang masyarakat itu yang saya tanya, ada 2 orang yang saya berikan informasi itu. Yang pertama saya tanyakan yang terkait dengan keberadaan kawasan tanpa rokok, implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok terkait dengan ini. Mereka sama sekali tidak pernah dengar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab karena tadi keterbatasan ketidaktahuan mereka. Yang kedua saya tanyakan, pernah tidak dengar bahwa ada masyarakat Kota Palu yang diberikan sanksi atas pelanggaran merokok di sembarang tempat? Mereka juga mengatakan tidak pernah.
Dan masyarakat yang saya maksud tadi itu dia melakukannya di Taman Patulemo, di tengah-tengah itu dia sementara merokok. Nah, di kantor instansi pemerintah sendiri itu ada beberapa kantor yang saya datangi itu tidak ada ruang atau smoking room yang disiapkan oleh pemerintah bagi si perokok. Jadi mereka itu biasanya merokok itu di sembarang tempat, seperti yang disampaikan Pak Prof tadi di awal. Mohon maaf ini ada salah satu instansi itu hampir semuanya di situ perokok, termasuk pimpinan tertinggi itu merokok. Pada saat saya melakukan wawancara komunikasi itu asbaknya sementara di atas meja sedang merokok. Dan ada saya dokumentasikan, cuman mukanya saya tidak tampilkan. Jadi demikian Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Nawawi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Irfan Mufti MSI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pemuji yang saya hormati, Prof. Ramli yang hadir pada hari ini, dan tim pemuji yang lain, saya tidak menyebut satu persatu karena efektivitas waktu. Iya, saya melanjutkan pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh Prof. Ramli, kemudian Pak Dr. Nawawi. Ada hal yang menarik sebetulnya, Saudara Prof. Mafidus. Saya termasuk sangat bangga kepada Anda karena walaupun saya bukan sebagai promotor, tapi saya salah satu sahabat Anda yang selalu mendiskusikan hasil penelitian Anda. Saya termasuk banyak memberikan pikiran-pikiran dan masukan kepada Anda, walaupun tentu belum semuanya eksplorasi begitu ya. Yang pertama, saya ingin memberikan satu pandangan bahwa tadi Prof. Ramli itu menyampaikan tentang kolaborasi kebijakan. Sebetulnya ini penting karena problem kebijakan yang tidak efektif itu karena pertama adalah adanya konflik kepentingan kebijakan sebetulnya. Anda tahu tentang kebijakan tanpa rokok. Di satu sisi kebijakan tentang pembiaran terhadap perusahaan-perusahaan rokok yang memasang iklan dengan alasan-alasan pendapatan daerah. Ini kan konflik kepentingan sebetulnya, gitu ya. Mestinya dieksplorasinya lebih banyak di situ. Betul tadi Pak Dr. Nawawi menyampaikan bahwa yang diteliti itu bukan problem kebijakan dilarang merokok, bukan. Problemnya kebijakan terkait dengan kawasan. Ada spasialitas terkait di mana kawasan-kawasan yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan artinya sama sekali tidak ada toleransi, gitu ya. Maka saya sebetulnya menyarankan ada satu kawasan, nanti di ruangan ini bisa protes. Ada satu kawasan yang dilarang harusnya untuk kawasan merokok adalah warung kopi. Ada nanti protes karena impact pengaruh dari di mana menjamurnya tempat-tempat warung kopi, apalagi berhadapan warung kopi itu dengan kawasan rumah sakit. Anda tahu di Jalan Sugiono itu ada satu warung kopi yang begitu ramai sekali dikunjungi oleh para penikmatnya. Itu berhadapan dengan rumah sakit anak, tempat melahirkan, betul. Di care rumah sakit di situ ya, di Jalan Sugiono, betul. Care itu, betul. Ini sebetulnya kan kebijakan yang ambivalen begitu untuk Pemda. Tidak ada keajegan Pemda untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan resiko begitu. Itu pertama. Yang kedua, mestinya ditelisik terkait dengan culture begitu ya, budaya. Anda tahu problem merokok ini sebetulnya sebagian masyarakat itu seakan-akan dalam kultur masyarakat Kaili misalnya, itu sebagian masyarakat itu merokok. Hampir 95% ibu-ibu semua itu merokok. Ina-ina yang jualan di pasar itu hampir semuanya merokok. Bahkan masyarakat itu masih banyak percaya ketika sakit dan dirawat di rumah sakit itu masih percaya kunjung kepada sando misalnya, pada dokter, dan hadir di rumah sakit itu dengan acaranya apa? Sakralnya itu dengan adanya Surya 16
Dan itu merokok dulu, baru melakukan praktek penyembuhan di dalam rumah sakit. Dan itu sering terjadi, saudara. Ini kan problem. Maka tadi Prof. Ramli mengkritisi tentang novelty. Mestinya korelasi teori itu penting, begitu ya, bahwa bisa jadi ini problemnya problem budaya, begitu ya, untuk lokalitas. Anda meneliti space-nya ada di Kota Palu soalnya. Dan merepresentasi Kota Palu kan mestinya dari 8 kecamatan itu harus ada gambaran gitu. Di mana pola segregasi kawasan-kawasan tanpa rokok itu lalu memiliki tingkat potensi resistensi yang sangat tinggi. Kan itu mesti ada gambaran di 8 kecamatan itu. Nah, ini butuh data yang menurut saya penting sekali untuk dieksplorasi yang terkait untuk dukungan. Karena data sekunder itu bukan data yang menurut saya menjadi pelengkap, bukan. Karena dua-duanya itu menjadi komprehensif, sesuatu yang sangat komprehensif terkait dengan hasil temuan itu. Bagaimana mungkin kita mengkonfrontir data primer ketika kita tidak didukung dengan data sekunder? Nah, misalnya begitu. Ini kira-kira yang menjadi penting. Yang terakhir, menurut saya ada beberapa hal yang menjadi penting. Saya menyebut dalam ujian tutup dengan lemahnya penegakan hukum dan lemahnya komitmen Pemda itu mesti itu yang disoroti pertama. Yang kedua terkait rendahnya kepatuhan masyarakat. Kepatuhan itu bisa jadi masyarakat belum tahu tentang kebijakan ini. Ini kan penting ya. Jadi masyarakat jangan kita memberikan prioritas kesalahan misalnya karena masyarakat jadi belum tahu dan kebijakan kawasan tanpa rokok. Ketidaktahuan ini jadi problem. Nah, yang berikutnya, ini problem terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik. Nah, kepentingan ekonomi dan politik ini menjadi hal penting di dalam mestinya temuan penelitian ini. Kan kepentingan kebijakan, konflik kebijakan karena ada kepentingan ekonomi. Pemda selalu berkaitan dengan urusannya tentang PAD, pendapatan asli daerah. Tidak pernah berpikir tentang kultur, berpikir tentang kesehatan yang lain. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang menjadi prioritas tapi ditinggalkan aspek-aspek yang lain. Kan begitu ya? Ini penting. Yang berikutnya, keterbatasan infrastruktur. Ada banyak kawasan tanpa rokok tetapi tidak menyiapkan ruang-ruang tertentu untuk masyarakat, ya begitu, untuk menikmati rokoknya di kawasan yang dibolehkan. Nah, ini kan ada kawasan tanpa rokok tetapi tidak menyiapkan bagi mereka yang merokok ada satu ruang tertentu yang disiapkan. Itu penting. Kemudian yang terakhir tadi ada resistensi dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk kelompoknya Profesor Adam Malik sebagai penikmat rokok dan kopi di warung kopi. Begitu kira-kira. Nah, ini kira-kira menurut Anda bagaimana? Ini satu pikiran gitu ya. Sehingga beberapa hal yang berkaitan dengan pikiran-pikiran kami Pak Nawid ini menjadi satu kekuatan di hasil penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang informan terkait dengan yang Pak Dr. tadi mengatakan memang bahwa kami ini sedikit dilematis. Di sisi lain ada perintah untuk melakukan sosialisasi walaupun tidak berjalan. Tapi sisi lain pelan-pelan atau iklan rokok itu masih tetap bertebaran di mana-mana. Sementara kita ini diharuskan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kawasan tanpa rokok. Tapi sisi lain itu pelan itu bertebaran di mana-mana. Nah, terkait dengan yang Pak Dokter sampaikan tadi, ada 7 tempat yang di dalam perda tersebut di mana orang tidak boleh ada aktivitas merokok. Tapi tidak semua tempat itu ada tanda atau pelang yang dipasang. Rumah ibadah misalnya, kurang lebih sekitar 15 rumah ibadah yang saya datangi memang sama sekali tidak ada tanda larang merokok, termasuk masjid yang ada di samping sini itu sama sekali tidak ada. Hampir semua masjid yang ada di luar kota itu tidak ada tanda. Di rumah sakit salah satu tempat yang paling banyak tanda larang merokok termasuk pelang besar yang dipasang, tapi tetap tidak membuat masyarakat itu takut karena mungkin tidak ada tindakan tegas, termasuk dari satuan pengaman yang ada di rumah sakit itu terkesan melakukan pembiaran sehingga masyarakat ataupun itu tetap melakukan aktivitasnya. Di sisi lain, memang kalau kita bicara tentang implementasi, kesannya kayak hanya sebatas memberikan pelaksanaan yang sifatnya terbatas.
Seharusnya memang ada ruang-ruang yang lebih besar diberikan kesempatan kepada semua dinas. Nah, disebut dengan penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Ini kan kalau kita bicara tentang implementasi sifatnya agak sedikit terbatas, tapi kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan itu sifatnya lebih luas, bisa melibatkan stakeholder masyarakat, bahkan pihak swasta, bahkan distributor rokok itu bisa diajak serta untuk berkolaborasi. Dengan cara mungkin pemerintah bisa mengajukan permintaan bahwa distributor rokok itu harus menyiapkan semacam smoking area yang didanai oleh distributor rokok, bermitra dengan distributor rokok, supaya masyarakat yang memang punya kebiasaan merokok tadi itu tidak merokok di sebarang tempat, walaupun di daerah tersebut masuk kawasan yang dilarang merokok, tapi kalau dibuatkan tempat merokok itu kan tidak mengganggu orang lain. Demikian. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Irfan Mufti. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Haja Swasa MSI. Serta yang saya banggakan adalah Pendus Muhammad Syukur. Insya Allah berbahasa sebentar menjadi dokter ya, Pak Syukur. Judul disertasi adalah implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungannya, maka pemerintah Kota Palu membuat peraturan daerah atau Pemda Kota Palu nomor 3 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Rokok tidak termasuk hak asasi manusia. Alasannya, rokok dapat menyebabkan ketagihan, rokok dapat membahayakan orang lain. Udara bersih merupakan hak asasi manusia. Sedangkan udara bercampur asap rokok dapat mematikan. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara Pendus. Ada sebagian orang seperti saya beberapa oleh Pak pada sebelumnya bahwa tidak semua rokok itu dapat mematikan, ya. Karena buktinya ada yang umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu malah perokok aktif dan malah sehat. Tetapi ada yang tidak merokok tetapi itu berpenyakit. Kira-kira bagaimana pendapat Trauma Pendus dalam hal ini? Terima kasih. Ada dua pendapat yang berkaitan dengan Ibu Dokter sampaikan tadi, bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa merokok itu bagian daripada hak asasi. Termasuk ada salah satu teman yang saya wawancarai mengatakan merokok itu adalah hak asasi, yang tidak boleh dilakukan itu adalah merokok di depan orang banyak yang bisa berdampak kesehatan bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi berdasarkan apa yang pernah saya baca, merokok itu bukan hak asasi karena bukan menjadi kebutuhan dasar, hanya sifatnya sementara saja. Yang menjadi hak asasi adalah kesehatan, tetapi bukan merokok yang Prof. pernah baca. Sementara terkait dengan ada beberapa orang yang usianya 70 tahun, 80 tahun, dia adalah perokok aktif tetapi diberikan umur panjang. Kalau kita bicara terkait dengan usia panjang, padahal mereka adalah perokok aktif, itu kan memang agak sedikit susah kita menjawab. Dan kan kembali kepada di atas. Tetapi yang saya pahami di sini memang sebagian besar perokok itu ketika mereka memaksakan diri itu pasti ada saja salah satu jenis penyakit yang bertentangan dengan tadi aktivitas merokoknya. Nah, berdasarkan data sebenarnya yang saya dapatkan itu, kalau kita mau jujur, data yang saya dapatkan di sini hanya sebagian kecil, mulai dari usia 15 tahun sampai usia 60 tahun, 70 tahun. Mereka itu terdeteksi penyakit tertentu itu muncul diakibatkan merokok itu pada saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit melalui screening. Proses awal yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atau petugas yang ada di rumah sakit pada saat mereka sakit. Salah satu pertanyaannya itu adalah seperti yang ditanyakan Pak Prof tadi, apakah saudara merokok atau tidak. Jadi kalau kita mau fair, seperti yang dikatakan Pak Dr. Irfan tadi itu,
sebagian masyarakat Kota Palu itu kurang lebih 80% itu berstatus perokok. Hanya sebagian kecil saja tidak. Nah, terlepas dari bukan atau tidak itu kan kembali ke di atas. Tapi kalau kita merujuk kepada hasil screening itu banyak yang usia 70 tahun, 80 tahun itu yang terkena penyakit tertentu, salah satunya paru-paru dan jantung karena aktivitas merokok yang sudah berangsur lama. Nah, kalau seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi itu, kalau di Kota Palu itu merokok itu bagian dari kultur, semacam budaya. Karena ada sebagian masyarakat ketika misalnya ingin berobat itu salah satu syaratnya itu merokok, dan saya pernah melihat itu. Jadi yang disadarkan itu disebabkan itu merokok Surya 16 dan menjadi syarat mutlak. Kalau sempurna begini tidak jadi, harus Surya 16 dan itu menjadi syarat. Saya pernah bertanya apakah ini memang menjadi syarat, dia katakan iya menjadi syarat. Dan ada kepercayaan kalau syaratnya ini kurang, ini kemungkinan itu apa yang mereka lakukan itu tidak memiliki khasiat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Suasa. Selanjutnya saya persilakan pada Ibu Dr. Haja Ani Susanti. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Aviation Engineering, dan yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Sulanda Triadi, MSc, Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Rafi, MSc, selamat datang di Kota Palu, Dr. Muhammad Nawawi, MSc, Bapak Profesor Salkin Nafaf, MSc, dan Kakanda Dr. Haja Suasa, MSc, dan Landa Dr. Muhammad Irfan Mufti, MSc. Bercerita tentang rokok, Prof. Bapak Ibu Penguji, saya punya cerita dan fakta. Sekarang ini saya punya nenek berumur 106 tahun dan sekarang masih sehat, masih duduk bagus, masih jalan bagus ke WC bolak-balik dan belum berhenti merokok. Dan itu benar, Prof. Suami saya pernah larang merokok, itu dia bilang nenekmu saja masih hidup sampai sekarang merokok terus. Nah, akhirnya saya tidak bisa bilang apa, tidak terserah, tidak bisa berhenti merokok. Dan benar, saya juga menyangkali kalau merokok itu adalah memperpendek umur, karena memang fakta saya temukan nenek saya merokok sejak umur, waktu itu dia bilang umur 13 tahun ya, karena dia menikah umur 9 tahun, dia haid 13 tahun, jadi dia bilang sejak dia punya anak, setelah haid dia merokok karena suaminya punya pabrik rokok. Kebetulan kakek saya pengusaha pengusaha hijau, saya dari cabenya Prof. Ya, kakek saya pengusaha tembakau. Nah, itu saya kan keras. Kita kan rokok. Dari tadi saya bercerita tentang rokok yang saya mau tanyakan kepada Prof. Venus sebagai sarjana administrasi publik murni yang S1, S2 sampai S3 bergelut di bidang ilmu administrasi publik dan pastinya paham betul di perspektif administrasi publik itu ada 3 ya Pak Prof. Venus. Ada all public administration, di mana menekankan pemisahan antara politik dan administrasi, dan NPM adalah berfokus pada efisiensi mengadopsi praktik bisnis, dan MPS adalah lebih menitikberatkan pada pelayanan masyarakat. Nah, disertasi Anda berjudul implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palu. Anda di antara ketiga perspektif ini yang mana? Di mana Anda berada? Silakan. Jadi dari 3 target administrasi publik, public administration, public management, dan public service, sekarang ini mereka dari saya itu berada di public service, di mana ada kesempatan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Walaupun ada beberapa instansi tertentu tetap menggunakan pendekatan OPA,
Tapi sebagian besar hari ini kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan itu sudah mengadopsi pendekatan public service. Demikian. Satu lagi, Prof. tentang novelty Anda. Novelty itu kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada ya, tidak harapan kita, tapi itu kita dapatkan ada sejak kita melakukan observasi awal, penelitian, dan kemudian peneliti berpikir dan menemukan bahwa inilah temuan baru saya. Anda bisa menceritakan bagaimana prosesnya sehingga Anda mendapatkan yang namanya novelty. Silakan. Jadi dasar saya menjadikan perilaku ini sebagai novelty karena saya melihat, saya melakukan wawancara bahwa sebagian besar kalau kita bicara tentang yang aparatur sipil negaranya, mereka itu paham betul bahwa di Kota Palu ini ada perda yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Tapi mereka tetap melakukan pelanggaran itu. Saya sebutkan tadi di awal bahwa ada salah satu instansi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penegakan perda, tetapi sebagian besar orang-orang di dalam itu melakukan aktivitas merokok yang notabene bertentangan dengan perda. Jadi saya melihatnya tidak lagi bicara tentang mereka tahu aturan atau tidak, tapi lebih kepada perilaku. Tapi sebagian besar dari mereka itu tahu bahwa ada aturan di mana orang itu tidak boleh merokok di sembarang tempat. Tapi mereka tetap melakukan itu. Makanya saya ambil kesimpulan bahwasanya novelty yang saya jadikan dalam penelitian ini adalah perilaku. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rani Susanti. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Selamat. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Presiden. Yang saya hormati Peneliti Bapak Profesor Dr. Ramli dan tim penguji dan promotor yang saya hormati dan promotorius yang saya banggakan. Dalam perspektif sebuah kebijakan sebenarnya dalam sebuah kebijakan itu terutama dalam public policy implementation-nya itu ya, jadi implementasi kebijakannya, maka aspek-aspek yang bersifat dengan istilah kolaboratif governance tadi yang disampaikan juga dari program itu nomor 3, yang lagi tren sekarang yang disebut dengan konsep-konsep pentahelix ya, dengan pelibatan berbagai elemen dan komponen yang ada. Nah, oleh karena itu kalau kita cermati dengan konsep-konsep pentahelix tadi itu yang saya sebutkan, ya, elemen-elemen apa saja yang Anda lihat ya, yang di luar pemerintahan yang cukup berperan berkontribusi terhadap penegakan perda terkait dengan kawasan tanpa rokok itu. Silakan digunakan. Prof. Profesor menjawab. Jadi terkait dengan konsep PKI tadi memang agak sedikit dilematis. Ada beberapa organisasi swasta yang di luar dari pemerintahan yang pemerintah sebenarnya bisa dilibatkan terkait dengan sosialisasi terkait dengan kawasan tanpa rokok, tapi fakta di lapangan tidak ada keterlibatan sama sekali pihak-pihak swasta, termasuk media juga kurang memberitakan bahwa ada kebijakan kawasan tanpa rokok yang sejak dari dulu diberlakukan kurang lebih 9 tahun, tapi tidak berjalan secara efektif. Bahkan keterlibatan stakeholder juga tidak terlibat langsung di dalamnya. Jadi yang berperan seperti yang saya katakan tadi, yang hari ini yang sedikit berperan itu hanya puskesmas saja untuk turut serta membantu melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok. Itu pun tidak fokus melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok karena ada penyakit-penyakit lain yang disertakan pada saat mereka melakukan promosi kesehatan. Jadi salah satu titik lemah memang kalau kita bicara tentang PKI tidak ada keterlibatan pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat atau semacam komunitas-komunitas anak muda yang dilibatkan untuk membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi bahwa ada perda nomor 3 tahun 2015 yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Nah, 9 tahun berjalan ini memang sudah tidak efektif. Jadi ke semua aspek tadi itu mulai dari komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, termasuk diskusi itu sudah tidak efektif sama sekali.
Karena seperti yang saya katakan tadi, kedua instansi tadi itu ketika melakukan aktivitas dalam ruang kerja masing-masing itu tetap melakukan aktivitas merokok. Kebetulan memang kedua pimpinan tertinggi dari dua lembaga itu statusnya perokok. Jadi pada saat mereka melakukan rapat itu ada aktivitas merokok di dalamnya. Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat hari. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sahrudin Atap, MSc. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesempatan yang kedua, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adaman MSc Jadi, Bapak Profesor Dr. Salam Priyati, Bapak Profesor Dr. Haji Dr. Haja Swasta MSc dan Dr. Muhammad di MSc, dan yang berbahagia adalah Muhammad Syukur. Alhamdulillah sekarang sudah berada di beliau yang saya kira ini adalah momen yang sangat baik ya bagi Muhammad Syukur ini untuk yang memberikan suasana yang ilmiah, sehingga saya kira ini perlu ditanyakan beberapa hal yang terkait dengan kajian atau disertasi dari Muhammad Syukur. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan mulai bagaimana judul ini yang juga mesti mendapatkan ya pandangan-pandangan yang mungkin agak kontras ya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Syukur atau Promopetus. Kemudian juga ada yang khusus itu melihat bagaimana ya kebijakan ya dari pemerintah ini yang dianggap bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang tidak efektif ya. Lalu kemudian ada lagi yang melihat bahwa merokok ini sebetulnya adalah hal yang menjadi kebutuhan tadi. Dan bahkan kisah terakhir dari Ibu Nenek dari Dr. Adi Susati itu sendiri yang umur neneknya kalau tidak salah tadi ada 100 tahun, saya kira ya 109 tahun. Ya, artinya apa? Bahwa yang merokok ini adalah hal yang punya dampak positif ya tadi. Kemudian memang merokok seperti ya, Pak Direktur ini yang sudah berapa tahun merokok Pak Ade? Ya. Sudah berapa tahun? Iya, sudah tidak bisa lagi dihitung lamanya itu ya. Mengapa? Karena memang merokok itu punya kenikmatan, punya kepuasan saya kira itu. Kemudian merokok juga itu meningkatkan suasana hati yang selalu ya ingin happy gitu ya. Kemudian bisa mengurangi stres. Kemudian ya menambah juga energi. Jadi kalau kita katakan kurang energi, maka merokoklah. Insyaallah ini akan menambah energi. Ini sudah dirasakan oleh Pak Direktur kita ini. Kemudian bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi tadinya yang misalnya buyar konsentrasi, kalau mau konsentrasinya bagus ya merokoklah itu saya kira. Nah ini semua menjadi salah satu tantangan buat Promopetus ya, hasil penelitiannya tadi yang sudah menyimpulkan bahwa KTR ini adalah salah satu kebijakan yang tidak efektif itu tadi. Ya bahkan tadi hanya setahun berjalan efektif lalu kemudian sesudah itu tidak lagi. Saya kira ini ya sebuah tanggung jawab lebih yang perlu diperkuat oleh Promopetus. Saya ingin bertanya ya pada kesempatan ini bahwa apa kira-kira yang menjadi kontribusi atau rekomendasi ilmiah yang Anda lakukan ya, kemudian bagaimana strategi yang efektif ya dari pemerintah sehingga kebijakan ini menjadi ya berhasil untuk akan datang. Saya kira ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab secara jujur dan sesuai benar-benar.
izin Prof. menjawab yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Jadi salah satu kajian yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi atau melakukan revisi terkait dengan keberadaan perda. Karena seperti yang disampaikan salah satu tadi bahwa hanya terbatas ada keterbatasan dinas yang dilibatkan dalam kawasan tanpa rokok. Nah, sebaiknya memang kalau kita mengkaji kembali, semua instansi pemerintah itu harus dilibatkan. Kalau kita bicara dalam konteks penyelenggaraan kebijakan, semua dilibatkan sehingga masing-masing instansi itu memberikan semacam perintah atau pengawasan kepada para pekerjanya atau aparatur yang bekerja, termasuk mungkin masyarakat yang sedang berurusan di salah satu instansi. Ketika misalnya mereka melakukan aktivitas merokok, orang-orang yang ada di instansi tersebut bisa memberikan teguran terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu penting memang bahwa semua instansi itu mendapatkan mandat, tidak hanya dua. Kalau kita mau ini kan ada dua saja yang diberi mandat. Sebenarnya kan wali kota yang diberikan amanah, tapi wali kota dalam hal ini memberikan mandat kepada instansi tersebut. Nah, saran akademiknya adalah memang harus ada kajian yang lebih mendalam dan melibatkan semua pihak. Seperti yang dikatakan Pak Profesor tadi, ada pendekatan konsep pentahelix, semua pihak itu dilibatkan sehingga kedepannya nanti implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini sedikit efektif karena ada pihak-pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, tidak hanya melekat kepada dua instansi tersebut. Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Saya melihat bahwa kalau kita bicara implementasi itu kan pertanyaannya apakah syarat agar implementasi kebijakan ini dapat berhasil, ya? Saya kira itu berangkat semacam hipotesis begitu. Nah, dalam hal ini Promovendus menggunakan teori Edward Tree. Memang ada 4 aspek yang fokus dikemukakan oleh Edward Tree untuk melihat apakah atau bagaimana kalau misalnya keempatnya ini semua bagus, implementasinya juga akan efektif atau tidak. Jadi pertanyaannya terakhir kalau dilihat kan apakah implementasi dari perda ini efektif atau tidak, ya. Jadi kalau mendengar apa kesimpulannya tidak, jadi mungkin hati-hati juga kita untuk mengatakan bahwa harus melibatkan semua SKPD. Apakah betul kalau semakin banyak terlibat implementasi perda itu semakin berhasil, ya? Atau kita hati-hati juga, tidak semakin banyak yang terlibat itu akan berhasil. Justru yang dibutuhkan sebenarnya adalah task force untuk mensosialisasikan kawasan tanpa rokok ini. Jadi bukan perokoknya, tadi saya jelas kawasan tanpa rokok. Jadi bisa kita melibatkan misalnya organisasi-organisasi kepemudaan yang pelaku usaha, ya, yang lebih mensosialisasikan bahwa ini kawasan tanpa rokok. Kalau kita mau melarang orang merokok, saya kira sesuatu yang tidak mungkin. Jangan harap itu akan berhasil untuk memberhentikan orang. Tapi kawasannya ini yang perlu kita sosialisasikan bahwa kalau di sini tidak bisa merokok sebenarnya, kan gitu. Nah, kalau kita melihat juga mungkin bisa dikomparasi juga kalau kita membuat disertasi bahwa di negara lain misalnya kawasan tanpa rokok itu kayak di Singapura. Kenapa efektif? Karena ada orangnya di setiap sudut. Begitu kita bakar rokok di Orchard Street misalnya, itu sudah langsung ada petugas dan kita langsung didenda, tidak ada kompromi. Saya tidak tahu ini daerah tanpa rokok dan lain-lain. Ini kan juga salah satu perspektif bagaimana keberhasilan implementasi suatu aturan misalnya. Kan ini juga yang perlu, kalau misalnya ini sebagai suatu gerakan masyarakat bahwa ada kawasan tertentu yang tidak bisa merokok di situ. Kalau masyarakat yang mengawasi ini pasti jalan. Sama dengan misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
di negara-negara maju. Apabila ada orang yang melakukan itu, dia tidak ditegur apa, tapi semua orang yang ada di sekitarnya mempelototi dia. Sama dengan kalau dia keluar dari antrian. Nah ini kan yang mesti kita bangun untuk bagaimana mensukseskan perda tanpa rokok di Kota Palu ini. Jadi memang saya melihat bahwa instansi ini juga, ya itu tadi itu kan sudah dikemukakan oleh Prof. Ramli bahwa instansi ini kan ada tugasnya ya, reguler, tidak ditugaskan itu mungkin ditunjuk saja, tapi kan perlu ada task force siapa yang di situ ya. Nah, dan kalau kita melihat bahwa yang saya anukan sebenarnya lebih ke ruang publiknya yang kita mesti sosialisasikan, karena kalau orang dalam kantornya sendiri sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap perda ini. Yang kita sebenarnya di sini yang ditekankan di public space, jadi ruang-ruang publik yang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain. Kalau dia sendiri waktu di kamar, apakah itu kantor atau kamar pribadi, saya kira bukan itu tujuan dari perda ini. Jadi kita tidak bisa terlalu fokus ke situ, tapi yang kita khususkan sebenarnya di ruang publik, bagaimana penerapan ini. Jadi beberapa juga kita kaji tentang implementasi, ya mungkin kita melihat dari formulasi regulasinya itu sendiri, kebijakannya. Nah, saya juga agak sependapat yang disampaikan Pak Nawawi bahwa ini hanya menggugurkan kewajiban saja ini, bahwa ada undang-undang bahwa untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, akhirnya dibidilah. Buktinya kan pemerintah daerah Kota Palu tidak mengawal juga, tidak ada kegiatan-kegiatan yang memang masif, dan ini saya kira perlu kita sosialisasikan ya. Tapi itu hanya komentar terkait dari saya dan tidak perlu dijawab, karena saya juga sudah tulis nilainya tadi. Jadi ya, baik Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sidang ini tidak perlu kita skorsing, kita langsung lanjut saja karena nilai juga sudah dimasukkan oleh masing-masing tim anggota tim penguji. Jadi izinkan saya membacakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,94. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. M. Syukur dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Baik, sebelum saya mengundang saudara menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Setuju. Mohon kita berdiri sejenak untuk melaksanakan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara M. Syukur menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik.
Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan dosa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih. Silakan sekalian setelah kita melaksanakan yudisium. Jadi kita sudah bisa panggil Pak Dr. Subur atau beliau sudah bisa menggunakan gelar doktor di depan namanya. Sebelum kita akhiri sidang ujian terbuka pada hari ini, saya persilahkan kepada fresh graduate doktor kita untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat sakral, tempat yang dipenuhi dengan orang-orang hebat, tempat para penuntut ilmu. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan taslim kepada Nabi besar dan baginda Rasul Muhammad SAW yang telah merekonstruksi peradaban manusia dari menghinakan menjadi manusia yang bermartabat muka. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Penguji yang telah banyak memberikan saran masukan terkait dengan riset yang saya lakukan, banyak membantu, banyak memberikan motivasi sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Saya terima kasih kepada keluarga besar saya yang selama ini memberikan support yang luar biasa sekali. Karena saya Dr. Profesor Sanisi untuk yang telah memberikan support yang luar biasa kepada saya, dan saya tidak menyangka sama sekali bisa berada di tempat ini karena awalnya memang saya tidak punya niatan terus sekolah, tapi selalu memberikan support kepada saya, bahkan dalam hal pembiayaan dari saya. Terima kasih kepada anak saya, adik saya telah memberikan motivasinya selama ini. Kawan-kawan saya angkatan 22, berapa kalian juga bisa. Angkatan 24, angkatan 23, terima kasih kalian sudah berpartisipasi. Bapak Ibu dosen fisik yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Kakak saya yang ada di belakang, Ibu Mati, dosen Novel, nanti ada henti-hentinya memberikan doanya, supportnya. Dan teristimewa dari yang istimewa adalah kedua orang tua saya yang telah almarhum dan almarhumah. Saya katakan ini di akhir karena kalau saya katakan di awal, saya takutnya saya menangis dulu. Jadi mohon maaf kalau saya ucapkan terima kasihnya sampaikan di belakang. Hari itu kan 1 tahun orang tua saya meninggal. Ayah saya dulu saya pernah berharap dia bisa duduk di situ menuliskan saya, anak yang paling sering berseberangan dengan almarhum. Tapi apapun itu dia tidak berharap mudah-mudahan saya sebelum akhir hayatnya menurut pesan bahwa usahakan kamu bisa selesai. Jadi ini adalah 1 tahun kepergian. Pada teman-teman semuanya yang telah memberikan supportnya, saya sedikit ingin memberikan kuat, mohon izin. Ada salah satu filsuf Yunani yang pernah mengatakan, yang memalukan itu bukan lagi ketidaktahuan, tetapi yang memalukan itu adalah ketidakmauan untuk belajar. Plato.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada